Cara budidaya burung puyuh petelur sebenarnya memiliki langkah-langkah umum yang hampir sama dengan cara budidaya ayam petelur. Berbeda dengan ayam, burung puyuh telah boleh dipelihara oleh para masyarakat di perkotaan. Spesies yang banyak dibudidayakan adalah Coturnix japonica atau yang biasa disebut puyuh Jepang. Puyuh jenis ini lebih diminati oleh peternak puyuh karena bisa menghasilkan telur lebih banyak dibandingkan dengan jenis puyuh lainnya. Spesies ini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang beternak burung puyuh untuk diambil telur dan dagingnya. Selama 1 tahun, puyuh dapat menghasilkan 250-300 butir telur. Dengan konsumsi pakan burung puyuh petelur harian 20 gram per ekor. Selain itu, puyuh dapat segera berproduksi hanya dalam waktu 42 hari sehingga cepat berproduksi dan memberikan keuntungan. Telur burung puyuh mengandung protein sebesar 13,1%, lemak 11,1%, dan vitamin A sebesar 543 mikrogram sehingga tidak kalah dibandingkan dengan telur ayam. Selain telurnya, burung puyuh yang telah lewat masa produktif juga memiliki kandungan gizi yang cukup besar. Kandungan gizi pada daging burung puyuh terdiri dari protein sebesar 20-23,4%, lemak sebesar 1,0-3,4% dan zat mineral 1,2-1,6%. Di Indonesia, burung puyuh sangat digemari baik itu daging maupun telurnya. Keuntungan yang bisa kamu hasilkan dari ternak burung puyuh petelur rumah adalah daging dan telurnya. Dari kedua bagian tersebut kamu bisa mengkonsumsi sekaligus menjualnya. Tak hanya itu, burung puyuh yang telah akhir bisa kamu jual ke peternak burung puyuh pedaging. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam ternak burung puyuh petelur. Syarat peternak burung puyuh sukses tersebut adalah: 1. Lokasi ternak burung puyuh petelur. 2. Kandang burung puyuh petelur. 3. Memilih bibit burung puyuh petelur yang baik. 4. Pemberian pakan burung puyuh petelur. Sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih detail, saya minta dukungannya ya, dengan menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Cara ternak burung puyuh petelur yang pertama yaitu harus melengkapi syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Berikut adalah detail khususnya untuk Anda para calon peternak burung puyuh petelur. 1. Lokasi ternak burung puyuh petelur. Secara umum, syarat lokasi ternak burung puyuh petelur meliputi jauh dari keramaian, lokasi budidaya strategis dan bisa dijangkau oleh moda transportasi bebas banjir, memiliki sirkulasi udara yang baik dan bukan daerah endemik penyakit. Pilihlah lokasi tempat budidaya burung puyuh yang jauh dari ancaman hama dan penyakit. Misalnya penyakit flu burung atau hama tikus, garangan, dan biawak. Ini sangat penting agar selama proses ternak burung puyuh petelur rumahan yang Anda jalankan tidak terganggu dan mengalami kerugian. Penentuan lokasi ini dapat mempengaruhi sukses atau tidaknya usaha ternak burung puyuh. Berikut ciri-ciri lokasi ternak burung puyuh petelur yang tepat. 1. Lokasi dekat dengan sumber air bersih. 2. Jauh dari keramaian seperti pasar, pabrik, jalan besar dan lainnya. 3. Lokasi harus khususnya untuk jalur bisa dilalui transportasi. 4. Lokasi yang dipilih harus bersih. 5. Tidak banjir. 6. Memiliki sirkulasi udara yang baik. 7. Dan bukan daerah endemik penyakit. 2. Kandang burung puyuh petelur. Hal yang sangat perlu diperhatikan dalam ternak burung puyuh petelur adalah kandang puyuh petelur. Selain lokasi, kamu pun harus memperhatikan suhu saat membuat kandang untuk ternak burung puyuh. Syarat kandang burung puyuh petelur antara lain:
Suhu berkisar 20 sampai dengan 25 Celcius. Kelembaban berkisar 30 sampai dengan 80%. Penyinaran siang hari berkisar 25 sampai dengan 40 watt. Sedangkan untuk malam hari 40 sampai dengan 60 watt jika cuaca sangat dingin atau sedang musim hujan. Dan perlu memperhatikan arah sinar matahari agar kandang cukup cahaya matahari saat pagi hari. Model kandang burung puyuh ada dua macam, yaitu sistem umbar yang berlantai sekam dan sistem sangkar. Ukuran kandang disesuaikan dengan umur burung puyuh. Saat burung puyuh masih bibit, maka 1 meter persegi kandang puyuh petelur dapat diisi 90 sampai dengan 100 ekor puyuh. Jika umur burung puyuh 10 hari sampai lepas anakan, maka 1 meter persegi kandang puyuh petelur dapat diisi 60 ekor. Kemudian dikurangi menjadi 40 ekor per meter persegi sampai bertelur. Ukuran kandang puyuh petelur yang ideal adalah 200 cm, dengan rincian lebar 75 cm, tinggi kandang 30-35 cm, tinggi kolong kandang antara 30-40 cm. Pintu kandang puyuh petelur sebaiknya berukuran 17 cm x 17 cm. Bila kandang puyuh petelur bertingkat, sebaiknya ditambahkan dropping board yang berfungsi untuk menampung kotoran burung puyuh. Bahan baku pembuatan kandang puyuh petelur bisa menggunakan bambu, kayu dan kawat basah atau ram sebagai dinding. Atap kandang puyuh petelur usahakan terbuat dari bahan yang mampu meredam panas, misal genting. Untuk lantai bisa disusun dari bata merah atau campuran pasir, semen dan kapur. Agar puyuh petelur mendapat sirkulasi udara yang baik, usahakan cahaya matahari dapat langsung masuk ke kandang. Maka dari itu gunakanlah kawat strimin untuk dinding kandangnya. Kawat strimin ini bisa dijadikan dinding kandang adalah belahan bambu sekaligus dapat menghemat biaya. Jika dinding kandang beternak puyuh petelur menggunakan bambu, jarak antara bambu harus benar-benar diperhatikan. Jangan terlalu renggang, agar burung puyuh tidak dapat keluar dari kandang, serta tidak boleh terlalu rapat supaya sirkulasi udara tetap terjaga dengan baik. Tata letak tempat pakan dan minum sebaiknya berada di luar kandang puyuh petelur, serta menempel di samping kandang yang terbuat dari pipa PVC, bambu atau kayu. Tempat pakan puyuh dapat ditempel di dinding luar dan dibuat memanjang sesuai ukuran kandang. Sementara untuk tempat minumnya bisa diletakkan di samping atau di belakang kandang. Ukuran kandang semakin kecil maka akan semakin baik produksi telur burung puyuh. Ukuran kandang ternak puyuh petelur yang terlalu besar akan membuat burung semakin banyak bergerak, sehingga energi yang dihasilkan dari pakan terbuang percuma. Idealnya, kandang puyuh petelur memiliki ukuran panjang 100 cm, lebar 60 cm, tinggi 30 cm. Kandang dengan ukuran tersebut akan dapat menampung burung siap produksi hingga 30-35 ekor. Untuk memaksimalkan penggunaan tempat, biasanya kandang puyuh dibuat bertingkat-tingkat. Pada umumnya jumlah tingkat yang ideal adalah sebanyak 4 tingkat.
Jenis-jenis kandang yang digunakan ketika ternak puyuh. 1. Kandang untuk induk puyuh petelur. Kandang ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan kemampuan untuk menghasilkan telur yang berkualitas. 2. Kandang untuk induk puyuh pembibit. Kandang ini digunakan sebagai kandang untuk induk burung puyuh pembibit. Kandang ini mempunyai ukuran dan bentuk yang sama seperti kandang induk puyuh petelur. 3. Kandang untuk anak puyuh. Kandang bagi anak burung puyuh pada umur starter, yaitu mulai umur 1 hari sampai dengan 2-3 minggu. Berfungsi untuk menjaga agar anak puyuh tetap terlindung dan mendapatkan kehangatan sesuai dengan kebutuhan. 4. Kandang untuk puyuh grower. Kandang ini adalah kandang untuk puyuh yang berumur 3-6 minggu. Ukuran kandang ini sama seperti kandang untuk induk pembibit. Memilih bibit puyuh petelur yang baik. Bibit puyuh petelur yang baik harus disesuaikan dengan tujuan budidaya burung puyuh. Bila ingin menghasilkan telur konsumsi, sebaiknya pilih bibit puyuh jenis ketam betina yang sehat dan bebas penyakit. Untuk menghasilkan telur yang baik, pastikan dilakukan vaksin terlebih dahulu sehingga semua puyuh yang dipelihara adalah betina. Bila ingin menghasilkan daging puyuh, sebaiknya dipilih puyuh jantan dan puyuh petelur afkir. Sedangkan bila ingin menghasilkan telur tetas untuk pembibitan, sebaiknya pilih puyuh betina dan jantan yang sehat dan lincah agar telur yang menetas berkualitas. Setelah persiapan kandang burung puyuh siap, sekarang lakukanlah pemilihan bibit terbaik. Pilihlah bibit dalam masa produktif yang umurnya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, yaitu sekitar umur 3 minggu. Umur burung puyuh sangat mempengaruhi hasil produksinya, untuk itu hindari bibit yang sudah tua karena produksi telurnya sudah berkurang. Ciri-ciri bibit puyuh yang bagus. 1. Lincah dan aktif bergerak. Jika bibit yang akan kita beli diam saja, kemungkinan sedang terserang penyakit. 2. Bentuk tubuh si burung sempurna, simetris dan anggota tubuhnya lengkap. 3. Warna bulunya cerah dan tidak kusam. 4. Untuk ternak puyuh petelur yang dibutuhkan adalah bibit burung betina. Berikut cara membedakan puyuh jantan dan betina. Bibit burung puyuh jantan memiliki benjolan di bagian pantat seperti kelereng. Sementara burung puyuh betina pantatnya tidak ada benjolannya. Bulu dada burung puyuh betina berwarna sawo matang dan terdapat garis atau bercak hitam. Sementara burung puyuh jantan tidak memiliki garis atau bercak hitam. Burung puyuh jantan berkokok, sementara betinanya tidak. Bobot postur tubuh yang betina lebih besar dari jantan. 5. Bibit harus disuntik dulu dengan vaksin ND, Newcastle disease, atau tetelo agar tidak stres dan tercegah dari penyakit. Treatment. Saat bibit burung puyuh petelur masuk kandang. Sebelum bibit burung puyuh petelur masuk kandang, pastikan kandang sudah dalam kondisi bersih. Lakukan penyemprotan dengan menggunakan suplemen organik cair GDM ternak, dengan dosis 250 ml per tangki 14 liter, sebagai antisipasi adanya bakteri dan jamur patogen di kandang puyuh petelur. Sesaat bibit puyuh petelur tiba,
Sebaiknya biarkan burung puyuh tanpa pakan untuk mengurangi stres akibat perjalanan. Cukup berikan minum yang dicampur suplemen organik cair GDM ternak dengan dosis 0,1 ml per ekor untuk mengurangi tingkat stres bibit yang baru masuk kandang. Jika bibit puyuh sudah mulai nyaman di dalam kandang, baru diberi pakan puyuh petelur. Cara merawat burung puyuh saat proses peternakan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya burung puyuh petelur. Antara lain adalah sanitas dan tindakan preventif. Untuk menjaga puyuh dari serangan penyakit, maka kebersihan kandang burung puyuh harus diperhatikan dan perlu dilakukan vaksinasi terhadap puyuh yang dilakukan sedini mungkin. Ketika umur puyuh 4-7 hari, maka sebaiknya diberi vaksinasi dengan dosis setengah dari dosis vaksinasi untuk ayam. Vaksin dapat diberikan melalui tetes mata atau air minum. Pemberian obat segera dilakukan apabila puyuh terlihat sakit dengan meminta bantuan petunjuk peternak sukses setempat. Pengontrolan penyakit puyuh petelur. Pengontrolan penyakit harus dilakukan setiap saat. Apabila ada tanda-tanda burung puyuh yang terkena penyakit, harus segera dilakukan pengobatan sesuai dengan petunjuk dokter hewan ataupun dinas peternakan setempat. Hama dan penyakit burung puyuh. Terdapat banyak jenis hama dan penyakit pada ternak puyuh petelur, mulai dari radang usus wild enteritis, tetelo, Newcastle disease, berak putih pelorum, berak darah kosidiosis, cacar unggas smallpox, quail bronchitis, aspergillosis dan cacingan. Untuk menjaga kebersihan kandang puyuh petelur, maka sebaiknya dilakukan pembersihan secara rutin mulai dari kotoran, bulu, dan pemeriksaan kesehatan burung puyuh secara rutin. Bila Anda menemukan adanya gejala pada burung puyuh yang kurang sehat, maka segera keluarkan burung puyuh tersebut dari kandang. Kemudian Anda bisa mengobati burung puyuh hingga keadaannya menjadi sehat. Setelah itu bisa mengembalikan burung puyuh tersebut ke dalam kandang. Sebagai antisipasi serangan bakteri, virus, parasit dan jamur, Anda bisa mencegah pertumbuhannya dengan aplikasi suplemen organik cair GDM ternak secara rutin. Dosis yang digunakan untuk penyemprotan kandang adalah 250 ml per tangki 14 liter. Ini harus dilakukan agar puyuh tidak diserang penyakit akibat bakteri dan jamur. It's alright, I will give you time. Pemberian pakan puyuh petelur.
Pakan yang digunakan untuk puyuh petelur berbentuk tepung, pelet dan remah-remah yang disesuaikan dengan umur bibit puyuh petelur. Frekuensi pemberian pakan puyuh petelur didasarkan pada umur bibit. Burung puyuh yang masih anakan diberi pakan 2 kali sehari, sedangkan burung puyuh remaja dewasa diberi pakan 1 kali sehari. Waktu yang tepat untuk pemberian pakan puyuh petelur adalah pagi, yaitu pukul 6 pagi dan sore hari pada pukul 3. Pemberian minum dilakukan secara kontinu sesuai kebutuhan. Usahakan jangan sampai air minum kekurangan agar burung puyuh tidak mengalami dehidrasi. Agar hasil menjadi maksimal, maka minum burung puyuh petelur dicampur dengan suplemen organik cair GDM ternak, sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Penambahan suplemen organik ini berguna untuk memberikan tambahan mineral, protein, asam lemak, dan sekaligus sebagai tambahan multivitamin yang sangat dibutuhkan oleh ternak. Hanya dengan menambahkan suplemen organik cair GDM ternak, Anda tidak perlu lagi membeli obat-obatan ataupun vitamin untuk ternak puyuh petelur. Pakan puyuh petelur yang baik harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang cukup sesuai dengan umur burung puyuh agar dapat menunjang perkembangan tubuhnya. Saat burung puyuh memasuki pergantian fase misalnya dari grower ke layer, sebaiknya penggantian jenis pakan puyuh petelur tidak dilakukan secara mendadak. Bila dilakukan secara mendadak, akan sangat mempengaruhi produktivitas puyuh petelur, karena akan membuat burung puyuh menjadi stres. Cara penggantian pakan puyuh petelur dari grower ke layer dilakukan secara bertahap selama 1 minggu. Presentase pakan grower dikurangi lalu presentase pakan layer ditambah pelan-pelan hingga lengkap 100%. Membuat pakan puyuh sendiri ternyata jauh lebih efektif dan efisien dalam mengurangi biaya produksi. Perbandingan untuk campuran pakan puyuh adalah 3:1 atau pelet banding jagung banding bekatul. Nah, dengan mengikuti panduan cara ternak puyuh petelur yang telah saya jelaskan secara detail dalam video ini, Anda bisa memulai beternak puyuh petelur dengan bekal informasi ini. Semoga Anda bisa menjadi peternak puyuh yang sukses. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai ya. Salam sukses. Thank you.